Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Biarlah saudara tetap teguh di dalam iman. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Tetap Berpegang pada Kebenaran Firman. 2 Timotius 3 ayat 14-17 berkata demikian. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara-saudara, dalam bagian ini Rasul Paulus menekankan supaya kita tetap berpegang pada kebenaran. Artinya konsisten dalam iman, tidak tergoyah oleh pengajaran yang salah, ajaran sesat. Di zaman Paulus banyak guru sesat yang bermunculan, terutama dalam kelompok gnostik yang mengajarkan bahwa keselamatan datang dari pengetahuan rahasia, bukan dari iman kepada Kristus. Maka Paulus memperingatkan Timotius agar tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran ini. Di masa kini ada banyak ajaran atau filsafat yang dapat menyesatkan orang percaya. Seperti relativisme moral. Oh, semuanya serba relatif. Nggak ada kebenaran yang mutlak. Apa yang tidak boleh bagi orang lain, itu boleh bagi orang yang berbeda. Atau juga pemikiran sekuler yang mengabaikan otoritas Alkitab. Seakan-akan Alkitab ini bisa salah dan tidak bisa menjadi norma standar moral dalam pengambilan keputusan kita. Ada orang Kristen yang mulai meragukan ajaran Alkitab karena pengaruh pemikiran ateisme dan ideologi populer. Ini harus kita tangkal. Dikatakan yang telah engkau terima dan engkau yakini. Timotius telah diajar dengan baik oleh Paulus serta keluarganya, oleh ibunya Eunike, oleh neneknya Lois, seperti yang dicatat dalam 2 Timotius 1 ayat 5. Dan ayat 15, Paulus mengingatkan anak rohaninya ini, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, di zaman Paulus kitab suci yang dimaksud adalah perjanjian lama. Karena perjanjian baru belum sepenuhnya ditulis. Bagi orang Yahudi pendidikan anak sejak kecil sangat penting, terutama dalam memahami Taurat. Timotius yang punya ibu Yahudi dan ayah Yunani, menurut Kisah Rasul 16 ayat 1, kemungkinan besar mendapatkan pendidikan Taurat sejak dini dari ibunya. Penting sekali bagi kita juga untuk meneruskan pendidikan rohani kepada anak-anak kita dari sejak kecil. Dari sejak kecil saya disuruh baca Alkitab, saudara. Ya, satu pasal satu hari, kadang lebih daripada itu. Dari mulai perjanjian baru Matius sampai Wahyu, dari Kejadian sampai Maliahi. Di meja makan di rumah kami selalu ada Alkitab dan di sampingnya itu ada rotan. Jadi sebelum makan nasi, maka harus baca Alkitab, karena ini makanan rohani. No Bible, no breakfast, begitu saudara. Pokoknya nggak baca Alkitab, nggak sarapan. Kalau nggak baca Alkitab, disebet pakai rotan. Waduh, ini pendidikan yang tegas sekali. Mungkin banyak orang tua tidak pernah lagi melakukan hal itu. Tapi itu mengajari saya untuk lebih cinta kepada Tuhan dan firman. Walaupun pertama terpaksa, tapi lambat laun firman ini tumbuh di dalam hati. Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, kata firman. Alkitab bukan hanya berisi hukum atau cuma kisah-kisah belaka, tapi memberikan wisdom, hikmat yang menuntun kita pada keselamatan. Karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi keselamatan tidak datang dari usaha manusia, tapi melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Kristen perlu dikenalkan pada Alkitab sejak kecil. Karena itu di banyak gereja ada sekolah minggu atau kelas katekisasi bagi anak-anak supaya mereka tumbuh di dalam kebenaran. Ini sesuatu yang baik. Doronglah anak-anak saudara mengikuti sekolah minggu. Sebaliknya jika anak dibiarkan tanpa pengajaran rohani, mereka bisa lebih mudah dipengaruhi oleh budaya yang bertentangan dengan iman Kristen. Engkau akan menangis di kemudian hari karena anakmu menjadi sangat duniawi dan juga tidak peduli kepada orang tua. Di ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Theopneustos, artinya dihembuskan oleh nafas Allah. Berarti
Kitab suci ini berasal dari Allah, bukan sekedar pikiran manusia. Memang manusia yang menulis, ada Musa, ada Daud, ada Petrus dan sebagainya. Tetapi yang memberikan ilham adalah Roh Kudus, Roh Allah. Sehingga apa yang tercantum di dalam kitab suci ini semuanya benar. Karena Allah, sumber kebenaran, menginspirasikan kitab yang benar kepada kita yang percaya kepadanya. Nah, kitab suci ini dikatakan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada 4 fungsi di sini. Pertama, mengajar, memberikan ajaran yang benar. Supaya kita tahu misalnya, keselamatan bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman kepada Kristus Yesus. Kedua, menyatakan kesalahan. Artinya mengoreksi doktrin atau perilaku yang salah. Hai pemalas, pergilah kepada semut, berlakulah bijak. Jadi kita nggak boleh malas. Kalau ada kesalahan, dikoreksi oleh firman. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Artinya kita bukan hanya ditunjukkan salahnya, tapi dituntun untuk hidup benar. Misalnya kita harus hidup rajin, tidak boleh menyimpan dendam dalam hati, tapi mengampuni orang yang bersalah, supaya damai sejahtera mengalir. Tuhan juga mengampuni dosa kita. Ini faedah firman. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Artinya membentuk karakter kita. Hidupnya makin benar, makin serupa seperti Yesus. Misalnya jangan berbohong, jangan berkata-kata yang kasar. Ucapan mulut harus dijaga. Sebaiknya kata-kata kita penuh dengan kasih. Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang yang susah. Ini kan ajaran firman. Dan juga pembentukan itu bukan hanya supaya kita ngerti secara logika, tapi melaksanakan dalam kehidupan. Di dunia Yunani Romawi pada waktu itu, banyak filsuf seperti Plato dan Aristoteles yang menekankan pentingnya pendidikan moral. Namun Paulus menegaskan bahwa hanya kitab suci yang memiliki otoritas mutlak dalam membimbing kehidupan rohani. Banyak orang mengandalkan buku motivasi atau filsafat manusia untuk mencari kebijaksanaan. Tapi hanya Alkitablah yang benar-benar berasal dari Allah. Misalnya ketika seorang menghadapi krisis moral, Alkitab menyediakan jawaban yang lebih kokoh dibandingkan dengan opini dunia. Bayangkan kalau ada orang yang terbaring sakit di rumah sakit, sudah hampir mati. Lalu kemudian saya bacakan filsafat-filsafat Yunani. Saya bacakan peribahasa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dulu, mati kemudian. Wah, malah mati dia, saudara sekalian. Tapi kalau saya bacakan firman Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta dengan aku. Oh, ketenangan ilahi Tuhan berikan di dalam hati kita. Ini firman Tuhan yang sangat teguh. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi tiap-tiap manusia kepunyaan Allah merujuk kepada orang percaya yang telah ditebus oleh Kristus. Diperlengkapi, dalam bahasa Yunaninya exartizo, berarti dipersiapkan secara penuh. Ini menunjukkan bahwa Alkitab melengkapi orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Diperlengkapi dengan setiap perbuatan baik. Menunjuk bahwa iman Kristen tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, dalam perbuatan baik. Dalam dunia Yunani kuno, seorang filsuf harus menjalani pelatihan ketat untuk menjadi manusia yang sempurna, manusia ideal, seperti yang diajarkan filsafat Stoik. Paulus menegaskan bahwa manusia Kristen mencapai kedewasaan rohani bukan melalui filsafat, tapi melalui firman Allah. Misalnya seorang Kristen yang memahami dan menerapkan firman Allah akan mampu menjalani hidup dengan baik. Kalau saudara seorang pengusaha Kristen yang ikut prinsip kejujuran dalam Alkitab, engkau menjalankan bisnis dengan integritas, berbeda dengan yang hanya mencari keuntungan materi, dengan cara-cara yang tidak etis, menghalalkan cara untuk mencapai tujuan, itu tentu tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi dari pembacaan Alkitab pada hari ini, ada beberapa kesimpulan yang kita bisa tarik. Pertama, kita harus tetap berpegang pada ajaran yang benar, meskipun dunia penuh dengan ajaran yang menyesatkan.
Hiduplah jujur meskipun lingkungannya korupsi. Kedua, pendidikan rohani sejak kecil itu sangat penting. Karena Alkitab yang membawa hikmat dan menuntun kepada keselamatan. Kita sebagai orang tua harus mendidik anak dalam firman agar tidak terpengaruh gaya hidup duniawi. Ketiga, Alkitab berasal dari Allah dan memiliki otoritas penuh untuk mengajar dan membimbing kehidupan kita umat manusia. Dan yang keempat, firman Tuhan memperlengkapi orang percaya untuk menjalani hidup yang penuh dengan kebaikan dan sesuai dengan kehendak Allah. Siapa yang mau menjadikan Alkitab penuntun kita yang utama? Baca firman, mendengarkan firman setiap hari, terus bertumbuh dalam firman supaya hidup kita berkenan kepada Allah. Taruh tanganmu di dada. Bapa, biarlah firman-Mu memperbarui kami hari lepas hari, agar kami lebih cinta kepada firman, dan kami lebih cinta kepada Kristus yang dijabarkan di dalam firman Tuhan. Kristus adalah firman hidup, Alkitab adalah firman yang tertulis. Kami tahu kalau kami mencintai Kristus, kami harus mencintai firman. Semakin kami mencintai firman, kami akan semakin mencintai Tuhan sendiri. Berkat atas kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.